Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kas kecil atau petty cash. Ya, sebelum kita belajar apa itu kas kecil, nah kita terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kas. Kas atau cash ya. Kas itu adalah alat pembayaran yang tersedia dengan segera dan bebas untuk digunakan dan digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Artinya itu dengan tersedia dengan segera, artinya itu yang dari, kalau kita lihat dari aset ya, aset lancar itu adalah kas itu kita urutkan di urutan yang paling lancar ya, paling lancar karena itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran ya untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nanti setelah kas baru piutang dan sebagainya. Jadi ini yang tersedia dengan segera. Nah, untuk kas ini terdiri dari bisa uang tunai, bisa demand deposit, kemudian bisa berupa cek atau billet giro yang jatuh tempo atau instrumen lain yang bisa diterima sebagai alat pembayaran. Itu semuanya dimasukkan dalam komponen kas. Kemudian, nah, karakteristik bahwa itu bisa dipakai sebagai alat pembayaran, maka yang pertama adalah mudah dipindah tangankan. Jadi mudah dipindah tangankan dari pemilik pertama ke pemilik kedua atau berikutnya. Kemudian tidak ada identitas pemilik. Nah, kalau kita perhatikan uang itu kan tidak ada identitas pemiliknya ya. Jadi itu bisa digunakan oleh semua orang. Nah, di sini karena mudah dipindah tangankan dan tidak ada identitas pemilik, maka untuk kas itu perlu adanya pengendalian secara internal. Nah, nanti apa yang perlu dikendalikan itu adalah berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pengendalian melalui kas kecil, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Ya, nanti rekonsiliasi kas dan bank ya. Jadi itu yang perlu dikendalikan secara internal. Kemudian kita belajar tentang kas kecil atau petty cash. Kalau kas itu adalah bahasa Inggrisnya adalah cash, tapi kalau kas kecil itu petty cash. Nah, apa yang dimaksud dengan kas kecil? Kenapa dikatakan sebagai kas kecil ya? Jadi kalau kas itu bedanya, kalau kas itu digunakan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya sangat besar. Tapi kalau kas kecil kas itu biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, biasanya dibuka biasanya harian ya, harian. Misalkan kalau kita lihat di bank itu pagi dibuka, kemudian nanti sore diisi kembali. Seperti itu. Jadi untuk melihat ini digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan yang semuanya relatif kecil. Itu diambilkan dari kas kecil atau petty cash. Nah, bagaimana sistem pencatatannya? Di sini ada dua macam sistem pencatatan. Yang pertama adalah sistem impress fund system atau sistem dana tetap. Yang kedua adalah fluctuation system atau sistem dana fluktuasi. Nah, apa bedanya? Untuk yang dana tetap, ini sudah dikatakan dananya sistem dana tetap ya. Kalau dana tetap berarti jumlahnya nanti setelah pengisian kembali jumlah saldonya adalah tetap. Jadi misalkan pada saat pengisian pembentukan dana kas kecil misalkan 10 juta, kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Nah, nanti pada saat akan pengisian kembali itu akan diisi sama sejumlah yang dikeluarkan, sehingga nanti saldo akhir nanti sama seperti di saldo awal, kecuali kalau ada pertimbangan lain, misalkan kira-kira hari ini akan mengeluarkan biaya lebih banyak maka harus atau besok akan mengeluarkan lebih banyak maka harus ditambah. Nah, sedangkan yang fluctuation system atau sistem dana fluktuasi di sini
karena namanya fluktuasi, maka saldo setelah pengisian kembali itu saldonya berubah-berubah. Jadi seperti tadi misalkan saldo pada saat pembentukan dana kas kecil misalkan 10 juta, kemudian digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, nanti pada saat pengisian kembali nanti tidak bisa, jadi ada beberapa kemungkinan ya, bisa yang pertama bisa diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Otomatis kalau diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan berarti nanti jumlah saldo akhir berarti sama ya. Kemudian yang kedua bisa diisi lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan. Nah, kalau diisi lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan berarti nanti saldonya menjadi lebih banyak. Atau bisa kemungkinan yang ketiga, bisa diisi di bawah atau lebih kecil dari jumlah yang dikeluarkan. Jadi kalau lebih kecil dari jumlah yang dikeluarkan berarti nanti akan saldonya menjadi lebih sedikit dari saldo pada saat pembentukan kas kecil. Itu bedanya antara sistem dana tetap dengan sistem dana fluktuasi. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini ada perbedaan pencatatan antara sistem impres dengan sistem fluktuasi. Di sini yang penting itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil, yang kedua pada saat pemakaian, dan yang ketiga adalah pada saat penggantian atau pengisian kembali. Ya. Untuk pembentukan kas kecil, baik dana impres atau dana tetap maupun dana fluktuasi jurnalnya sama, yaitu kas kecil pada kas atau bank. Itu baik dana tetap maupun dana fluktuasi jurnalnya sama. Kemudian yang kedua, pada saat pemakaian itu di dana tetap itu tidak ada jurnal, tapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi saja, misalkan nota, kwitansi dan sebagainya dikumpulkan. Kemudian kalau sistemnya fluktuasi, pada saat pemakaian kas kecil di jurnal beban-beban pada kas kecil. Jadi beban apa pada kas kecil ini sebesar yang dikeluarkan. Kemudian tahapan yang ketiga, pada saat penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil, maka untuk yang dana impres atau dana tetap, maka di jurnal beban-beban pada kas atau bank. Jadi di sini karena tadi untuk yang impres itu adalah dananya adalah dana tetap, maka pada saat pengisian kembali itu jumlahnya di sini ya, di sini sebesar yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk yang dana fluktuasi sebesar yang dikeluarkan ini pada saat pemakaian ya. Di sini ada pada saat pemakaian, itu bedanya. Jadi kalau dana tetap mencatat beban-beban itu pada saat pengisian kembali sebesar yang dikeluarkan. Tapi kalau yang dana fluktuasi untuk mencatat beban-beban itu dicatat pada saat pemakaian. Kemudian di sini bedanya lagi, di sini kalau yang dana tetap ini pada kas atau bank, tapi kalau yang dana fluktuasi ini pada kas kecil. Itu bedanya. Kemudian kalau yang pada saat pemakaian ini kan tidak, untuk yang dana tetap ini tidak ada jurnal ya. Nah, kalau yang pada saat pengisian kembali atau penggantian, untuk yang dana tetap tadi adalah di jurnal beban pada kas atau bank, sedangkan untuk yang dana fluktuasi maka jurnalnya adalah kas kecil pada kas atau bank. Sebesar berapa? Nah, ini tergantung. Nah, ini pada saat penggantian kita lihat, kalau dana tetap jumlahnya nanti pada saat pengisian kembali diisi sebesar yang dikeluarkan. Tapi kalau yang dana fluktuasi pada saat pengisian kembali ini jurnalnya adalah kas kecil pada kas atau bank. Ini sebesar sesuai dengan kebutuhan. Bisa diisi kembali sama yang dikeluarkan, berarti nanti saldonya sama pada saat pembentukan.
Atau yang kedua, ini bisa sama. Yang kedua bisa lebih besar. Jadi misalkan pada saat pemakai itu mengeluarkan biaya sebesar 500. Karena kemungkinan misalkan besok itu akan mengeluarkan beban yang besar, maka pada saat pengisian kembali, kalau dana sistemnya yang dipakai dana fluktuasi, maka diisi lebih besar dari yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga di sini adalah lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil kira-kira ini besok itu akan mengeluarkan biaya lebih kecil. Jadi daripada dana yang nganggur, maka pada saat pengisian kembali diisi lebih kecil dari yang dikeluarkan. Ini bedanya antara dana tetap dengan dana fluktuasi. Jadi jurnalnya paling tidak ada 3 macam jurnal ya. Untuk yang jurnal nomor 2 itu beban-beban itu pada kas kecil itu bisa jurnalnya bisa dipisah per transaksi atau bisa juga digabung ya. Itu di jurnal dengan sistem fluktuasi bisa di sendiri-sendiri sesuai dengan transaksinya atau bisa juga digabung. Nah, kemudian berikutnya, ini ada soal ya, soal berkaitan dengan kas kecil. Nanti silakan dikerjakan ya, sebagai latihan saja, dikerjakan dengan sistem impres dan sistem fluktuasi. Demikian penjelasan saya mengenai dana kas kecil. Semoga bermanfaat dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.